Perkenalkan, nama saya Dianda Suara. Di video ini saya akan menjelaskan program untuk menghitung integral dengan menggunakan metode midpoint. Dan nanti juga akan dibandingkan hasilnya dengan metode trapezoid. Ini merupakan program yang telah saya buat. Untuk pertama-tama saya import sampai terlebih dahulu dan juga import type untuk menghitung waktu untuk menjalankan program tersebut. Sebelum lanjut ke programnya, mungkin saya akan menampilkan flowchartnya terlebih dahulu. Jadi kurang lebih nanti seperti ini terkait dengan program yang akan saya jalankan, yaitu pertama-tama seperti yang telah saya sampaikan tadi, yaitu mengimport sampai, kemudian membuat fungsi yang akan diintegralkan dan juga memasukkan batas-batasnya. Kemudian membuat fungsi yang merupakan hasil dari integralnya secara eksak atau secara perhitungan secara manual. Kemudian membuat intervalnya, di ini saya menggunakan n sama dengan 100.000. Sebenarnya ini bebas, semakin banyak nolnya akan semakin akurat. Kemudian lanjut untuk menjalankan program berikut, start time sama dengan time, titik time dengan argumen kosong. Kemudian membuat variabel lagi, yaitu integral midpoint sampai dengan 0. Kemudian setelah itu saya membuat loop for ketika i-nya ada di dalam range n, di mana n adalah 100.000, akan membuat menjalankan program berikut. Kemudian terus berulang sampai n tidak sama dengan 1000. Ketika sudah tidak memenuhi, akan lanjut ke metode trapezoid yang nanti kemudian untuk dibandingkan hasilnya. Kemudian akan dihitung error, yaitu selisih perhitungan integral yang digunakan, yang hasil dari perhitungan di Python dengan perhitungan manual atau yang eksak. Kemudian setelah itu menampilkan hasil error dan juga waktu yang diperlukan untuk menjalankan program tersebut. Kemudian selesai. Kita kembali ke programnya. Mulai dari yang pertama, saya membuat fungsi, yaitu dengan menggunakan npm saya sebagai berikut. Kemudian saya membuat batas-batas integralnya. Di sini saya buat dari 0 sampai dengan 1. Kemudian di sini saya membuat fungsi yang merupakan hasil dari pengintegralannya. Ini merupakan rumus yang digunakan untuk hasil dari pengintegralan pada fungsi ini. Ini untuk menghitung nilai eksak dari integral tersebut atau perhitungan secara manual. Kemudian saya membuat interval di mana n adalah 100.000. Kemudian di sini adalah untuk menghitung integralnya nanti menggunakan h sama dengan b minus a bagi dengan n. Selanjutnya saya akan menghitung menggunakan metode midpoint. Pertama-tama saya akan membuat variabel waktu awal atau start, yaitu time titik time untuk menghitung untuk mendefinisikan waktu awal dari program tersebut berjalan. Kemudian saya juga akan membuat variabel baru, yaitu integral midpoint. Ini memasukkan nilai awalnya adalah 0. Kemudian saya membuat for loop di mana i di dalam range n, di mana n-nya adalah ini. Kemudian saya membuat variabel lagi dalam loop tersebut yang berupa x mid atau midpoint sama dengan a ditambah i tambah 0,5 dikalikan. Kemudian integral midpoint plus sama dengan fungsi dengan argumennya x mid tersebut. Maksud dari plus sama dengan ini adalah kurang lebih sama dengan seperti ini.
Ya, plus sama dengan ini hanyalah untuk menyingkat dari operasi ini saja agar lebih, ya mungkin lebih pendek. Begitu juga dengan tanda ini, kali sama dengan konsepnya sama seperti tadi. Nah, kemudian untuk integral point-nya saya kalikan seperti tadi. Kemudian saya membuat variabel lagi midpoint time, di mana ini merupakan waktu awal tadi dikurangi start time. Maksudnya waktu awal yang sekarang dikurangi waktu start time atau waktu awal sebelum programnya dijalankan. Kemudian saya membuat variabel lagi di mana xmid sama dengan numpy lin space a plus h per 2, b minus h per 2, dan juga n. Kemudian saya membuat waktu awal lagi yaitu start time sama dengan time titik time. Kemudian saya membuat variabel lagi yaitu integral vectorize midpoint, di mana nilainya adalah np sum fungsi dari x dengan argumen xmid yang dikalikan dengan h. np sum ini adalah untuk menghitung jumlah dari fungsi ini. Kemudian saya membuat variabel lagi yaitu vectorize midpoint time yang sama dengan waktu yang sekarang dikurangi dengan start time. Kemudian saya akan menghitung menggunakan metode trapezoid. Saya akan membuat variabel x yang nilainya adalah np line space a, b, dan juga n plus 1. Kemudian saya membuat seperti tadi. Kemudian saya membuat variabel integral vectorial trapezoidal. Ini untuk menghitung dengan menggunakan metode trapezoid sebagai berikut. Maksud dari ini adalah indexing. Ini adalah operasi indexing pada list. Yang satu ini adalah indeks 1 dan minus 1 adalah indeks paling akhir. Intinya untuk memotong dari list tersebut. Kemudian saya membuat waktu untuk vectorize metode trapezoid, yaitu adalah yang sekarang dibandingkan waktu awal. Selanjutnya saya akan menghitung error dari perhitungan yang telah dilakukan oleh program Python ini. Itu yang pertama adalah error midpoint yang bernilai absolut exact dikurangi integral midpoint. Exact ini adalah hasil integral dengan perhitungan secara manual. Saya menggunakan absolut agar hasilnya selalu positif. Misal ternyata selisihnya bernilai negatif, dengan adanya absolut ini akan menjadikan mutlak dari hasil tersebut. Dengan kata lain, hasil tersebut akan menjadi positif. Kemudian saya membuat variabel baru, itu error vectorize midpoint. Ini untuk menghitung error dari metode midpoint-nya, itu adalah seperti yang tadi. Kemudian untuk trapezoidal juga sama. Nah, kemudian yang terakhir saya menampilkan hasil perhitungan. Ini saya membuat seperti bentuk tabel yang isinya adalah kolom pertama ada metode, kemudian ada integral result atau hasilnya, kemudian ada error yang dibandingkan dengan hasil secara eksak dari integral tersebut. Kemudian juga ada waiting time atau waktu yang dibutuhkan program tersebut untuk menjalankan sintaksnya. Yang pertama saya membuat midpoint dengan variabel integral midpoint, error midpoint, dan juga midpoint time. Untuk selanjutnya kurang lebih sama juga, hanya mengganti variabel yang di print. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.